kami orang Kristen percaya kepada Yesus yang hanya mati, maka sia-sia kepercayaan kami. Tetapi karena kami percaya kepada Yesus yang telah mati, dikuburkan dan bangkit, maka kepercayaan kami bukanlah suatu kebodohan bagi kami. Berarti Yesus suci, suci Yesus. Ya, Yesus suci. Tidak punya dosa. Tidak Yesus ada tidak dosa. punya dosa. Tidak ada dosa. Oke. Tidak ada dosa. Buka sekarang apa itu baptis? Buka. Baptis. Kenapa baptis? Ada apa Buka masalahnya dengan aja, baptis? buka dulu. Iya, Buka dulu. kenapa ada masalahnya dengan baptis? Apa itu baptis? Kalau Yesus tidak punya dosa, Yesus dibaptis. Sedangkan baptis di sana itu artinya penyucian dan pengakuan dosa. Kamu tahu nggak? Kenapa kau mengklaim Yesus itu tidak punya dosa? Sedangkan Yesus Kamu tahu dibaptis. Nah, ya, kau jawab aja dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, kali ini kita akan menyaksikan adu argumen yang benar-benar panas. Satu pemuda muslim tampil sendirian menghadapi dua lawan sekaligus, seorang pendeta Kristen dan satu Kristen lainnya. Bukan debat biasa, ini adalah adu logika, dalil dan keyakinan yang saling berbenturan keras. Argumen dibongkar satu persatu, klaim dipertanyakan, dan jawaban tidak bisa lagi menghindar. Siapa yang konsisten dengan kitab sucinya? Siapa yang mulai terpojok oleh pertanyaan sendiri? Dan siapa yang justru membuka fakta tidak terduga di tengah perdebatan? Sangat seru, sangat panas, dan penuh ketegangan. Oke, tanpa basa-basi langsung saja kita simak videonya sampai habis. Orang Farisi adalah orang pemimpin agama di zamannya Yesus. Mereka adalah orang-orang yang sangat bermoral, religius. Mereka berada di bait Allah, mempelajari tentang hukum Taurat dan mempersembahkan korban. Ironisnya, mereka menerima kata-kata penghakiman paling keras Yesus selama ada di bumi. Nah, ini dalam penelitian orang Farisi ini, mereka itu tidak menerima Yesus, ya, atau tidak menerima pendapat dari Yesus, merasa diri benar. Nah, itu orang Farisi. Mereka orang munafik. Nah, itu orang-orang Farisi. Oke. Orang Tidak mau Farisi menerima itu mereka tidak mau menerima apa yang Yesus sampaikan. Ya, gitu. Padahal Yesus itu Allah sendiri, anak Allah sendiri. Itulah orang Farisi yang menyebut Yesus itu Tuhan. Yang dimaksud Yesus itu adalah Paulus, yang sebenarnya itu nubuatan tentang yang akan datang. Berhati-hatilah dengan orang yang memakai namaku, kata Yesus. Ada orang yang memakai nama Yesus, ada. Siapa? Yesus mengatakan, Yohanes 7 nomor 15 sampai ke nomor 28 atau 27. Siapa itu? Paulus. Karena tokoh terbesarnya Kristen, terbesarnya Kristen itu adalah Paulus. Kalau orang-orang Farisi, orang-orang Farisi yang dimaksud Yesus itu adalah ahli kitab, orang Yahudi terutamanya. Tapi yang menuhankan Yesus dalam Roma 10 nomor 9. Nah, itu coba Pak Yunus dibuka Roma 10 nomor 9. Siapa minta naik? Siapa nitu? Iya. Nitu kau Islam Kristen itu. Roma 10 nomor 9. Nomor 9. Mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Ya. Paulus mengatakan apa? Jika kau mengaku bahwa Yesus itu adalah Tuhan dan mengaku dengan mulutmu bahwa Allah telah membangkitkan, itu cuman apa, Pak Yunus? Bertentangan enggak antara Paulus dengan Yesus? Iya. Jadi tidak bertentangan, karena kalau kita percaya bahwa Yesus adalah Tuhan, percaya akan kematian dan kebangkitannya, artinya bahwa tanda manusia itu telah ditebus karena dia sudah menerima Yesus sebagai Tuhan, dan dia sudah percaya
bahwa kebangkitan kematian Yesus itu menebus dosanya. Yang bahayanya kalau kita tidak terima Yesus itu binasa, mati kekal. Aku bukan masalah matinya dulu Pak Yunus. Yang bicara itu bukan masalah mati binasanya dulu. Aku nggak bicara matinya. Setiap orang itu pasti mati. Innaka mayyitun wa innakum mayyitun. Mereka akan mati. Semuanya akan mati. Semuanya. Gitu. Yang aku tanya, Pak Nitu, open cam Pak. Open cam. Kalau nggak open cam saya turunkan Pak. Silakan open cam. Nah, udah turun kalau nggak bisa open cam. Itu. Yang aku bicara itu sebenarnya samakah antara ajaran Yesus dengan Paulus? Itu sebenarnya. Kenapa tiba-tiba ini Paulus memakai nama Yesus dan menyebut Yesus itu Tuhan, padahal selama Yesus itu hidup tidak pernah Yesus itu mengaku dirinya Tuhan. Kemudian ujuk-ujuk ketika Yesus diangkat ke langit, ada Paulus datang memakai nama Yesus. Dialah orang Farisi. Itu Pak Yunus. Ya. Coba Pak Yunus. Jadi begini, Paulus ini kalau kita ingat dari pertobatannya, Paulus ini dipakai Tuhan untuk bicara siapa? Bicara tentang Yesus. Kisah Para Rasul 9 ayat 15. Ya. Bagaimana Paulus ini bicara tentang Yesus ya. Ya, awalnya dia menentang Yesus, ya, tapi Tuhan mau pakai dia. Makanya di ayat 15 dikatakan, tetapi firman Tuhan kepadanya, pergilah sebab orang ini adalah alat pilihanku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain, ya, kepada bangsa-bangsa dan para raja dan orang-orang Israel. Apa yang diberitakan? Nah, di ayat 21. Ayat 21 dikatakan begini, semua orang mendengar hal itu dan herannya begini, bukan dia yang di Yerusalem membinasakan barang siapa yang memanggil nama Yesus ini, ya, orang yang memanggil dia binasakan, dan bukan datang ke sini maksud menangkap, membawa mereka ke hadapan imam-imam, akan tetapi Saulus semakin pengaruh besarnya di Damsyik. Dia beritakan apa? Dia masuk di rumah-rumah ibadat, dia beritakan tentang ayat 20. Ketika itu juga ia memberitakan Yesus di rumah-rumah ibadat dan mengatakan bahwa Yesus adalah anak Allah. Itu Pak John. Jadi Paulus ini dipilih langsung oleh Yesus gitu kan? Menurut Pak Yunus kan? Iya, betul. Firman-Nya. Iya, Paulus menerima firman dari Yesus. Sepakat? Ya. Oke, Paulus menerima firman dari Yesus, sedangkan Yesus menerima firman dari Allah Bapa. Di dalam Yohanes 17 nomor 8 ada tertulis, sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripadamu dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Ini kayak mana ceritanya Pak Yunus? Ya, makasih Pak John. Jadi begini. Iya. Dalam Yohanes 1 ayat 1, Yesus itu adalah firman. Dan Yesus itu firman yang menjadi manusia. Kalau kita baca di Yohanes 1 ayat 14, ya, Yohanes 1 ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia, diam di antara kita dan telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan. Jadi Bapa memberikan kemuliaannya kepada Yesus Kristus sebagai anak tunggal Bapa. Jadi Yesus ini adalah firman Allah. Firman itu tujuannya untuk siapa? Firman tujuan untuk manusia. Supaya orang yang percaya kepada firman itu diselamatkan. Begitu. Jadi firman ini adalah anak tunggal yang bisa kita lihat, yang bisa kita rasakan. Begitu Pak John. Iya.
Nabi Musa pun sama. Ketika Pak Yunus mengatakan firman itu, iya memang Nabi Musa pun sama, dia menerima firman. Yesus pun sama, dia menerima firman. Tapi apakah sama antara ajaran ketiganya ini? Musa, Yesus dengan Paulus, samakah itu? Tidak sama. Lantas dikatakan begini, Yesus mengutip perkataan Musa dalam Ulangan 6 nomor 4. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita itu Esa. Markus 12 nomor 29. Dengarlah hai orang Israel, itu perkataan Yesus. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita itu Esa. Ujuk Paulus datang, dengarlah hai jemaatku bahwa Tuhan kita itu Yesus. Ini kacau Pak Yunus, mana? Kan nggak sama antara ajaran Yesus, Nabi Musa dan Paulus. Ini yang membuat kita itu menjadi satu ambigu. Kalau ajaran Yesus dengan Nabi Musa itu sama, saya katakan itu sama. Tapi ketika dibenturkan dengan Paulus, ini jadi konslet otak kita ini, konslet. Pendeta HT Yunus Ruben dibuat babak belur secara argumen. Satu persatu asumsi runtuh ketika dalil demi dalil ditunjukkan secara terbuka oleh John Beleng-Beleng. Fakta yang tidak terbantahkan mulai terlihat jelas. Pendeta ini lebih condong mengikuti ajaran Paulus ketimbang berpegang teguh pada ajaran Yesus sendiri. Padahal ajaran Yesus selaras dengan ajaran Nabi Musa, menyembah hanya kepada Allah yang Esa, bahkan secara tegas mengajarkan menyembah hanya kepada Allah yang Esa. Namun setelah Paulus masuk, arah ajaran berubah drastis. Yesus yang mengajarkan tauhid justru diangkat menjadi Tuhan, dan ajaran aslinya diselewengkan demi doktrin buatan manusia. Perdebatan ini bukan sekedar adu emosi, melainkan pembongkaran besar. Kristen lebih mengikuti Paulus daripada Yesus. Ajaran tauhid Yesus dikalahkan oleh teologi Paulus. Ya, makasih Pak. Makasih Pak John. Jadi begini, memang di dalam Alkitab ada tokoh-tokoh besar, ya, seperti Musa, ya, Yesus dan Paulus. Tokoh-tokoh besar ini, Yesus ini berbeda dengan manusia yang lain. Yang pertama, Yesus mengatakan bahwa dia datang dari Bapa, dari pangkuan Bapa, semua tidak bisa melihat Bapanya, dia datang dari Bapa. Ya, Paulus dan Musa, mereka datang dari hubungan perkawinan. Mereka telah dipilih Allah, Allah yang memilih mereka, ya, untuk menjadi saksinya. Nah, Yesus ini sudah lahir, sudah Tuhan. Datang, mereka orang Majus datang menyembah dia. Seorang bayi datang menyembah dia, itu hanya Yesus. Nggak gitu Pak, beda dengan manusia lain. Musa tidak waktu baik kita menyembah, gitu. Oke. Jadi ketika Yesus ini lahir, owek sudah Tuhan dia. Ya. Menurut Lukas kan, menurut Lukas ya. Lukas 2 nomor 11, ya kan? Hari ini telah lahir Kristus Tuhan di kota Daud. Owek itu Tuhan dia. Ya. Tuhan katanya. Terus yang mati itu Tuhan juga. Tuhan juga. Tuhan juga. Kayak mana aku mau ngomong nih guys? Yang oe Tuhan dia, yang mati juga Tuhan. Oke. Apa tujuan Yesus ini? Bukankah Yesus selama dia masih hidup bisa mengampuni dosa? Betul tidak? Kalau masih hidup saja Yesus ini bisa mengampuni dosa, ngapain repot-repot harus sampai-sampainya disiksa, ditombak, ditempeleng untuk mengampuni dosa manusia? Wong Yesus masih hidup bisa mengampuni dosa. Yesus saja masih hidup bisa mengampuni dosa tuh.
Terus tujuan Yesus untuk disiksa ngapain? Pak Yunus, coba. Ya begini Pak John ya. Ya. Tujuan Yesus datang ke dunia ada maksud besar Bapa. Yang pertama, manusia pertama itu telah jatuh dalam dosa, dan dosa itu menjalar kepada semua orang. Jadi arah manusia ini bukan kepada hidup kekal, justru kepada kebinasaan. Maka Yesus datang dari sorga, dia dikatakan sebagai anak Mesias, anak Allah, juru selamat. Ya, dia dikatakan Mesias, anak Allah, juru selamat. Dia yang, kata Mika, dialah yang sudah dirancang sejak purbakala. Kata Yohanes 9 ayat 5 dan 6, di atas pundaknya ada pemerintahan. Dia penasihat ajaib, Bapa yang kekal. Jadi firman ini memang datang ke dunia tujuannya adalah menyelamatkan. Itu Pak John. Oke, jadi tujuan Yesus ini menyelamatkan, kan? Menyelamatkan manusia. Betul, Pak Yunus? Ya. Menyelamatkan manusia dari apa, Pak Yunus? Atau gini, mungkin logikanya begini, hanya menyelamatkan apa Yesus harus mati? Kan tidak. Ini mau menyelamatkan manusia, justru yang nggak selamat Tuhannya. Katanya mau menyelamatkan manusia, harusnya secara logika saya mau menyelamatkan orang yang kehanyut banjir, otomatis saya harus selamat dulu Anda. Ini yang mau menyelamatkan kok nggak selamat, akan kacau nih Pak Yunus. Mungkin Yesus itu mau mengajak, ini tafsiran saya ya, mengajak manusia itu kembali kepada Allah. Itu Pak Yunus, menyelamatkan manusia ini dari penyesatan-penyesatan. Itu loh Pak Yunus. Makanya Yesus berdebat dengan ahli-ahli Taurat. Betul tidak? Ya. Betul tidak Pak Yunus? Jadi begini Pak John, memang dia berdebat karena dia mengatakan Yesus anak Allah, dia tidak diterima. Open game ya, Bibel. Open game ya Bangku ya. Dia tidak diterima. Terus? Makanya di sini dikatakan bahwa kalau engkau tidak percaya bahwa aku datang dari Bapa, ya bagaimana kamu dapat? Jadi ketika dia menyampaikan ada yang terima, ada juga yang tidak terima. Gitu. Siapa yang tidak Gitu. terima di sini Pak Yunus? Iya, ketika Yesus menyampaikan firman. Di zaman Yesus yang tidak menerima Yesus itu siapa? Di zaman Yesus ya, bukan saat ini. Di zaman Yesus yang tidak menerima Yesus itu siapa? Apakah orang Islam? Tidak ada. Yang tidak menerima Yesus di zaman Yesus adalah orang Yahudi, bukan umat Islam. Itu di zaman Yesus. Bahkan fitnahan orang Yahudi terhadap Yesus. Yesus dikatakan apa Pak Yunus? Dikatakan apa? Ya, Yesus hanya menganggap manusia biasa. Tapi Buka Yohanes ingat, 8 buka Yohanes 8 dari nomor 8 dari 40 ke 48 coba Pak Yunus. nah, nanti Pak Bibel lanjutkan. Ya Pak Bibel, Pak Bibel. Oke. Selamat pagi ya. Saya selamat pagi dulu. Nah, Bang, jangan gini-gini Bang. Biasanya yang gini-gini kata Edis itu oten itu Bang, oten. Yang gini-gini katanya Edis itu oten itu biasanya. Yang gini-gini itu oten katanya itu. Ya udah yang gini aja, gagah yang gagah. Gitu. sepertinya saya lihat logika Anda tidak sampai dari tadi. Ya. Ketika Anda membahas tentang ketuhanan kebagaimanannya Yesus, dari tadi saya lihat kamu membahas tentang kebagaimanannya Yesus, saya lihat logikamu tidak sampai. Yang pertama, seperti yang saya sudah dijelaskan tadi oleh Bapak Yunus, manusia berdosa. Kenapa Yesus harus datang? Karena tidak ada yang benar seorang pun tidak. Alkitab sendiri mengatakan, tidak ada yang benar seorang pun tidak. Mau cari juru selamat dari mana? Prinsip daripada juru selamat itu sendiri adalah tidak berdosa. Dan siapa yang tidak berdosa? Hanya Yesus sendiri. Dan itulah dia harus datang ke dalam dunia. Kalau ada manusia yang suci, atau Bapak John suci,
Bapak John bisa mati untuk saya. Tetapi karena Bapak John juga termasuk orang berdosa, saya termasuk orang berdosa, saya tidak bisa menebus Bapak John. Dan logika lagi, kalau Yesus memang kalah daripada kuasa dosa, ingat, Yesus bangkit. Kalian teman-teman hanya melihat bagaimana Yesus itu mati, namun tidak melihat bagaimana dia bangkit. Teman-teman, ketika mayoritas Kristen mengatakan Yesus bangkit, itu hanyalah omong kosong. Tetapi realitanya Yesus itu tidak bisa bangkit sendiri kalau tidak dibangkitkan. Ayatnya jelas di dalam Kisah Para Rasul 2 nomor 32. Yesus inilah yang dibangkitkan Allah, dan tentang hal itu kami semua adalah saksi. Jadi jelas ya, apakah Yesus mampu bangkit sendiri? Ternyata tidak. Di dalam Bible tertulis Yesus dibangkitkan oleh Allah. Bagaimana dia bangkit daripada maut. Sehingga Paulus sendiri mengatakan bahwa ketika kami orang Kristen percaya kepada Yesus yang hanya mati, maka sia-sia kepercayaan kami. Tetapi karena kami percaya kepada Yesus yang telah mati, dikuburkan dan bangkit, maka kepercayaan kami bukanlah suatu kebodohan bagi kami. Berarti Yesus suci, suci Yesus. Ya, Yesus suci. Tidak punya dosa. Tidak Yesus ada tidak dosa. punya dosa. Tidak ada dosa. Oke. Tidak ada dosa. Buka sekarang, apa itu baptis? Buka. Baptis. Kenapa baptis? Ada apa Buka masalahnya dengan aja, baptis? buka dulu. Iya, Buka dulu. kenapa ada masalahnya dengan baptis? Apa itu baptis? Kalau Yesus tidak punya dosa, Yesus dibaptis. Sedangkan baptis di sana itu artinya penyucian dan pengakuan dosa. Kamu tahu nggak? Kenapa kau mengklaim Yesus itu tidak punya dosa? Sedangkan Yesus Kamu tahu dibaptis. Nah, ya, kau jawab aja dulu. Iya, kamu tahu kenapa Yesus dibaptis? Yang pertama, Yesus datang ke dalam dunia untuk apa? Untuk menggenapi seluruh ketentuan dan hukum Taurat. Prinsip dari hukum Taurat itu sendiri. Kutanya dulu, adalah apa salah itu satu- baptis? Kutanya, Apa itu baptis? Baptis adalah untuk orang bertobat. Sedangkan dalam konteksnya Bertobat Yesus, Tuhanmu. Tuhanmu bahkan bertobat. Yohanes sendiri pun, dengar. Konteksnya Yesus, bahkan Yohanes pun sendiri mengatakan apa? Aku tidak layak untuk membaptis engkau. Kutanya dulu, apa itu baptis? Yohanes pun sendiri mengatakan begitu. Apa itu baptis? Yohanes Kutanya sendiri dulu. merasa- Enggak. Logika kamu di mana? Yohanes sendiri pun Logika kamu katanya maha suci, ini turun ke bumi kok dibaptis Tuhannya. Pengakuan dosa. Oh, Tuhan punya dosa. Macam mana Tuhan punya dosa? Yang saya katakan tadi, Yesus dibaptis untuk menggenapi ketentuan hukum Taurat. Prinsip hukum Taurat adalah manusia tidak bisa melakukan apa yang diperintahkan oleh hukum Taurat. Manusia berdosa, manusia tidak mampu. Ada 10 peraturan. Yesus dan orang di dalamnya suci itu tidak? ada 6 Kutanya dulu, Yesus orang suci tidak? Yesus Tidak orang berdosa? suci. Dia dibaptis. Ya, Tidak berdosa? Oke, apa Tidak itu berdosa. baptis? Buka. Oh, googling dulu deh. Googling dulu. Datang membela, pulang tanpa argumen. Seorang pemuda Kristen muncul penuh percaya diri membela pendeta H.T. Yunus Ruben. Klaim lama kembali diulang, Yesus itu suci, tidak berdosa. Namun disinilah semuanya runtuh. John beleng-beleng langsung menghajar logika mereka tanpa emosi, hanya dengan akal sehat dan konsistensi teologi. Pertanyaannya sederhana tetapi sangat mematikan. Kalau Yesus benar-benar manusia suci dan tidak punya dosa, lalu kenapa Yesus dibaptis? Baptisan bukan sekedar ritual kosong. Arti baptis adalah pertobatan, dan pertobatan hanya berlaku bagi yang punya kesalahan dan dosa. Kalau bertobat berarti sebelumnya tidak suci. Kalau Tuhan, kenapa perlu bertobat? Kalau tidak berdosa, untuk apa dibaptis? Di titik ini asumsi pendeta H.T. Yunus Ruben dan pemuda Kristen itu lumpuh total. Tidak ada jawaban, tidak ada sanggahan, hanya pengulangan doktrin tanpa dasar logika. Debat ini kembali membuktikan bukan siapa yang paling keras berteriak, tetapi siapa yang konsisten dengan makna ajarannya sendiri. Datang membela pendeta justru membuka lubang kontradiksi yang makin dalam.